Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya ingin berbagi kisah mengenai dialog yang terjadi antara Abu Hanifah dengan ilmuwan ateis tentang ketuhanan. Dialog ini dikutip dari kitab Qasas wa Ma'ani, karya Al-Sadiq. Imam Abu Hanifah pernah bercerita, ada seorang ilmuwan besar ateis dari kalangan bangsa Romawi. Pada saat itu, ulama-ulama Islam membiarkan saja, kecuali Hamad guru Abu Hanifah. Oleh karena itu, dia segan bila bertemu dengannya. Pada suatu hari, umat muslim berkumpul di masjid. Tiba-tiba, ilmuwan itu naik ke mimbar, karena ia ingin mengadakan tukar pikiran dengan siapa saja. Dia hendak menyerang ulama-ulama Islam. Di antara saf-saf masjid, bangunlah seorang laki-laki muda, dialah Abu Hanifah. Dan ketika ilmuwan tersebut sudah berada dekat mimbar, dia berkata, "Inilah saya, hendak tukar pikiran dengan Tuan." Mata Abu Hanifah berusaha untuk menguasai suasana, namun ia tetap merendahkan diri karena usia mudanya. Selanjutnya, ia berkata, "Katakanlah, apa pendapat Tuan?" Ilmuwan kafir itu pun heran akan keberanian Abu Hanifah seraya bertanya, "Pada tahun berapakah Robimu dilahirkan?" Abu Hanifah menjawab, "Allah berfirman, Dia, Allah, tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan." Ateis kembali bertanya, masuk akalkah bila dikatakan bahwa Allah ada pertama, yang tiada apa-apa sebelumnya? Pada tahun berapa dia ada? Abu Hanifah, dia berada sebelum adanya sesuatu. Ateis, saya mohon diberikan contoh yang lebih jelas dan nyata. Abu Hanifah, tahukah Tuan tentang perhitungan? Ateis, ya. Abu Hanifah, angka berapa sebelum angka 1? Ateis, tidak ada angka atau 0. Abu Hanifah, kalau sebelum angka 1 tidak ada angka lain yang mendahuluinya. Kenapa Tuan heran kalau sebelum Allah yang Maha Satu yang hakiki tidak ada yang mendahuluinya? Ateis, di manakah Robimu berada sekarang? Sesuatu yang ada, pasti ada tempatnya. Abu Hanifah, tahukah Tuan bagaimana bentuk susu? Apakah di dalam susu itu keju? Ateis, ya, sudah tentu. Abu Hanifah, tolong perlihatkan kepadaku di bagian mana tempatnya keju itu sekarang. Ateis, tak ada tempat yang khusus. Keju itu menyeluruh, meliputi, dan bercampur dengan susu di seluruh bagian. Abu Hanifah, kalau keju itu tidak ada tempat khusus dalam susu tersebut, apakah layak Tuan meminta kepadaku untuk menetapkan tempat Allah? Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Ateis, tunjukkan kepadaku, zat Robmu, apakah ia benda padat seperti besi, atau benda cair seperti air, atau menguap seperti gas? Abu Hanifah, pernahkah Tuan mendampingi orang sakit yang akan meninggal? Ateis, ya, pernah. Abu Hanifah, sebelumnya ia berbicara dengan Tuan dan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya. Lalu tiba-tiba diam tak bergerak, apa yang menimbulkan perubahan itu? Ateis, karena rohnya telah meninggalkan tubuhnya. Abu Hanifah, apakah waktu keluarnya roh itu, Tuan masih ada di sana? Ateis, ya, masih ada. Abu Hanifah, ceritakanlah kepadaku, apakah rohnya itu benda padat seperti besi, atau cair seperti air, atau menguap seperti gas? Ateis, entahlah, aku pun tidak tahu. Abu Hanifah, kalau Tuan tidak mengetahui bagaimana zat, maupun bentuk roh yang adalah makhluk, bagaimana Tuan boleh memaksaku untuk mengutarakan zat Allah Ta'ala? Ateis, ke arah manakah Allah sekarang menghadapkan wajahnya? Sebab, segala sesuatu pasti mempunyai arah. Abu Hanifah, jika Tuan menyalakan lampu di dalam gelap malam, ke arah manakah sinar lampu itu menghadap? Ateis, sinarnya menghadap ke seluruh arah dan penjuru. Abu Hanifah, kalau demikian halnya dengan lampu yang cuma buatan itu, bagaimana dengan Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi? Sebab dia nur cahaya langit dan bumi. Ateis, kalau ada orang masuk ke surga itu ada awalnya, kenapa tidak ada akhirnya? Kenapa di surga kekal selamanya? Abu Hanifah, perhitungan angka pun ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Ateis, bagaimana kita boleh makan dan minum di surga, tanpa buang air kecil dan besar? Abu Hanifah, Tuan sudah mempraktekannya ketika Tuan ada di perut ibu Tuan. Hidup dan makan minum selama 9 bulan. Akan tetapi tidak pernah buang air kecil dan besar di sana. Kita baru bisa melakukan 2 hajat tersebut, setelah keluar beberapa saat ke dunia. Ateis,
Bagaimana kebaikan surga akan bertambah, dan tidak akan habis-habisnya jika dibagikan. Abu Hanifah, Allah juga menciptakan sesuatu di dunia, yang bila dinafkahkan malah bertambah banyak, seperti ilmu. Semakin diberikan atau disebarkan, ilmu kita semakin berkembang atau bertambah dan tidak berkurang. Ya, kalau segala sesuatu sudah ditakdirkan sebelum diciptakan, apa yang sedang Allah kerjakan sekarang? Tanya ateis. Tuhan menjawab, pertanyaan-pertanyaan saya dari atas mimbar, sedangkan saya menjawabnya dari atas lantai. Maka untuk menjawab pertanyaan Tuhan, saya mohon Tuhan turun dari atas mimbar dan saya akan menjawabnya di tempat Tuhan, pinta Abu Hanifah. Ilmuwan kafir itu turun dari mimbarnya, dan Abu Hanifah naik ke atas. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Tuhan. Tuhan bertanya, apa pekerjaan Allah sekarang? Ilmuwan kafir pun mengangguk. Ada pekerjaannya yang dijelaskan, dan ada pula yang tidak dijelaskan. Pekerjaannya sekarang ialah, bahwa apabila di atas mimbar, sedang berdiri seorang kafir yang tidak berhak seperti Tuhan, dia akan menurunkannya seperti sekarang. Sedangkan, apabila ada seorang mukmin di lantai yang berhak, dengan segera itu pula dia akan mengangkatnya ke atas mimbar. Demikian pekerjaan Allah setiap waktu. Para hadirin pun puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Hanifah. Dan begitu pula dengan orang kafir itu. Wallahu alam bisawab. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.